Dan insya Allah, saya tadi barusan pulang dari senior saya waktu kuliah namanya Broto Seno. Saya tanya, menurut sampean, dia kan pendukung Pak Prabowo kemarin. Menurut sampean Amin ini menang apa enggak? Jawabannya itu menarik. Justru kalau Amin kalah itu mustahil. Ini Mas Broto Seno barusan. Kenapa mustahil saya bilang gitu? Mustahil, semua komponen ada di situ. Syaratnya cuma satu, kata Mas Broto Seno. Ngomong di media tadi. Saya ngomong ke media, ngomong semua wartawan ada. Syaratnya satu, cuma satu aja. Para pendukung Amin harus menyuarakan karakter dan cita-cita perubahan yang diusung oleh Amin secara merata di seluruh bangsa ini. Karena itu yang sebetulnya menjadi kerinduan semua kalangan. Jadi orang seperti Mas Broto Seno ada yakin, apalagi jenengan dan kita semua. Insya Allah 100 kali lipat lebih yakin Amin bakal menang 2024. Amin. Oke, mohon maaf ya untuk Caimin. Ya, kepercayaan diri yang sangat tinggi itu boleh-boleh saja ya. Sah-sah saja sebagai capres yang ingin menang dalam Pilpres nanti. Akan tetapi harus hati-hati. Ambisi yang terlalu tinggi, ya, nafsu yang terlalu menggebu-gebu, merasa bahwa sudah pasti menang, mustahil kalau kalah, ya. Biasanya seperti itu akan menghalalkan segala cara atau akan sangat sulit untuk menerima kekalahan, ya. Nah, saya khawatirkan situasinya nanti seperti Pak Prabowo, di mana dulu kita masih ingat ketika kalah dalam Pilpres 2014 atau 2019 ya. Lalu kemudian menggugat itu di pengadilan, guys. Dan berharap untuk diselenggarakan pemilu ulang. Ya, boleh berharap untuk menang, boleh berharap untuk juara ya. Tetapi yang harus diingat adalah dalam suatu game atau permainan ya, pasti ada yang kalah dan juga ada yang menang. Pertarungan Pilpres ini kita anggap sebagai sebuah game atau permainan di mana harus ada yang menang dan harus ada yang kalah, guys, ya. Dan pihak yang kalah itu harus bisa mengakui dan menerima kekalahan. Karena kalau semuanya ingin menang, ya, tidak mungkin kita menginginkan presiden kita ada 3, guys. Track record kula kali Mas Anies sakit dicek. Mas Anies dituduh radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di Jumat yang berkah ini semoga panjenengan semua mendapatkan rezeki yang berlimpah, umur yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai anak yang soleh-solehah, dan diberikan keselamatan fid dini wa dunya wal akhir. Menjawab videonya Cak Paimin ini lucu ya. Cak Paimin tegas, katanya Pak Anies dituduh radikal tuh nggak ada katanya. Ya Allah, berarti sampean nggak percaya kalau di Jakarta itu ada FPI, HTI, terus mereka yang getol mendirikan khilafah itu nggak percaya sampean? Jangan hanya gara-gara ingin jadi cawapres yang belum tentu jadi ya, Cak Paimin ya. Panjenengan mudah begitu saja mengaburkan track record Pak Anies Baswedan ya. Bagaimana pilkada, pilgub di Jakarta begitu masif mereka, bahkan ada nenek siapa itu yang gara-gara pilih Pak Ahok tidak disolatkan. Politisasi agama memang jelas benar di Jakarta itu sampai nggak percaya kalau di situ banyak radikal pendukung Pak Anies. Kemarin ada itu statementnya itu, kaum Napiter, FPI, HTI mendukung Pak Anies, masih gak percaya juga. Bagaimana dengan statement Pak Alfian Tanjung, tokoh HTI yang nanti kalau Anies terpilih, ya saya selama 40 tahun yang berjuang di HTI ya harus diterapkan di Indonesia, masih gak percaya dengan itu. Ya Allah, Cak Paimin, jangan hanya gara-gara
ingin jadi cawapres yang belum tentu jadi, nggak bakalan jadi, insya Allah nggak jadi ya. Karena saya masih meyakini bahwa Gus Dur itu wali. Jadi doanya wali Mbah Gus Dur masih mengganjal sampean ya. Tolong, kalau sampean nggak percaya dengan radikal dan sebagainya, berarti sampean nggak percaya dengan pemerintah yang membubarkan FPI, HTI dan semuanya ya. Mikir Cak Paimin ya. Salam waras, salam NKRI Hagamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wahai pihak istana, pihak Prabowo dan Ganjar, sudahlah, hentikan semua usaha kalian untuk merintangi gerakan perubahan. Stop perbuatan kalian untuk selalu merintangi Anies Baswedan. Setelah Anies Baswedan resmi dideklarasikan sebagai capres, segala macam kampanye hitam, upaya untuk mendiskreditkan sosok Anies Baswedan, dan untuk menakut-nakuti siapapun yang mendekat ke koalisi perubahan, semua kalian lakukan, dan terus berlanjut sampai hari ini, dengan semakin nyata, dan dengan cara-cara yang semakin kasar. Ini bukan tuduhan, ini adalah kecurigaan dan dugaan kuat gue sebagai warga negara yang peduli dan prihatin dengan keadaan bangsa ini. Karena fakta perintangan kepada Anies Baswedan itu jelas dapat terlihat, terasakan, betapapun ditutup-tutupi dan dibungkus dengan alasan segala macam. Kenapa gue menduga penjagalan ini dilakukan oleh pihak istana, Prabowo, Ganjar, atau gabungan dari mereka semua? Karena yang namanya usaha hanya akan dilakukan jika menguntungkan pelakunya saja. Lalu siapa kemungkinannya yang paling diuntungkan dari usaha penjagalan kepada Anies Baswedan? Tentu pihak istana, Jokowi, yang mati-matian cawe-cawe demi untuk melanggengkan ambisi 3 periodenya, sekaligus untuk mengamankan dinasti politik keluarganya yang diisi oleh Gibran, Bobi, dan Kaesang. Lalu ada juga pihak Prabowo dan Ganjar yang tentu akan diuntungkan jika mereka yang nanti akhirnya terpilih sebagai presiden penerus Jokowi. Video ini adalah bentuk kepedulian gue kepada bangsa ini, sekaligus sebagai bentuk kekecewaan gue kepada keadaan politik saat ini, dan juga sebagai bentuk kebebasan untuk mengutarakan pendapat gue di muka umum. Yang pada intinya, gue mau menghimbau kepada semua pihak, utamanya pihak istana, Prabowo, dan juga Ganjar, untuk menyudahi segala bentuk penjagalan kalian kepada Anies Baswedan dan juga kepada kami semua dari gerakan perubahan. Di satu sisi, kalian bernarasi pemilu damai, tapi di lain sisi, kalian melakukan penjagalan yang mengecewakan dan menyulut amarah kami. Kalian menginginkan akar rumput agar berlaku santun, tapi kelakuan kalian juga di puncak pohon yang membuat kami resah. Dan lagi pula, apakah kalian belum juga paham? Apakah kalian tidak melihat fakta betapa banyaknya rakyat berakal sehat yang mendukung gerakan perubahan itu? Fakta dukungan jutaan rakyat di Makassar, ratusan ribu di Malang, dan puluhan ribu di daerah-daerah lainnya adalah bukti bahwa gerakan perubahan itu tidak bisa dibendung lagi. Segala penjagalan kepada Anies Baswedan, semua survei abal-abal itu adalah bentuk penghinaan kepada kami, rakyat yang mendukung perubahan. Jika bagi kalian kemenangan itu ditentukan oleh kekuatan koalisi parpol, oleh kuatnya dukungan instrumen pemerintahan, oleh banyaknya dana kampanye, dan oleh dukungan oligarki, maka semua kekuatan yang kalian miliki itu sesungguhnya akan berhadapan dengan kami, kekuatan rakyat. Dan tidak pernah tercatat dalam sejarah di belahan bumi manapun ketika ada kekuatan yang bisa menang melawan kehendak rakyat. Rakyat bersatu melawan ketidakadilan. Rakyat untuk gerakan perubahan. Anies Baswedan Caimin untuk Indonesia 2024. Salam semangat Antitesa 24. Halo Bang. Dari kemarin-kemarin saya melihat VT-VT-nya Abang ini memang sangat keras ya terhadap pemerintah, terutama Pak Jokowi ya. Coba Abang berikan satu bukti kepada kita semua ya. Kira-kira mana bukti bahwa Pak Jokowi ini ingin menjegal langkah dari Anies Baswedan menjadi capres atau untuk pemilu nanti di tahun 2024 ya. Coba Abang bisa nggak spillkan bukti itu ya, di mana nih kira-kira bukti penjagalan itu ya. Jadi jangan sembarangan Abang bernarasi ya.
jika nanti sampai ya hari hal Pak Anies dan Caimin ini berhasil mendaftarkan ke KPU sebagai capres ataupun cawapres, ya, saya meminta abang untuk menarik semua kata-kata abang, ya, tuduhan-tuduhan abang selama ini. Artinya seperti ini, jika Pak Anies dan Caimin berhasil mendaftarkan diri mereka sebagai capres ataupun cawapres ke KPU ya resmi, itu artinya ya tidak ada yang menjegal mereka. Kan mereka sudah mendaftar dan mereka siap nanti untuk bertarung. Dan ini yang saya amati, ya. Kubu dari Pak Anies ini menempatkan diri mereka sebagai play victim, sebagai korban, guys, ya. Apakah karena mungkin mereka merasa berada di posisi yang tidak didukung oleh pemerintah? Kemarin ya ada survei dari LSI DNIJA ya untuk Sumatera Utara. Itu Pak Anies hanya mendapatkan angka 5 saja ya, 5%. Itu diprotes, guys, ya, diprotes oleh kubu Anies. Bahkan mereka mengeluarkan nada-nada ancaman untuk mensomasi lembaga survei, katanya dibayar, ya, tidak adil. Nah, ini kan sangat disayangkan sekali, ya. Artinya tidak bisa menerima kenyataan atau fakta yang seperti itu. Ya, kalau memang tidak puas dengan hasil survei, ya, cobalah untuk membuat badan survei sendiri, ya. Kan bisa tuh membuat lembaga survei sendiri, lalu kalian survei sendiri. Jadi saya harap ya untuk kubu dari Pak Anies ini untuk bisa belajar dewasa dalam berpolitik, ya, untuk bisa bersikap sabar dan legowo kalau misalnya nanti Pak Anies ini toh tidak disukai atau tidak dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia, ya harus siap untuk menerima itu, ya. Dan kami pun sebagai dari pihak Pak Ganjar, ya, Pak Ganjar menang, puji Tuhan, sorak-sorai gembira sukacita bagi kami semua, bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kalau kalah, kita harus dewasa untuk menerima kekalahan itu, guys. Oke, kita lanjutkan. Lah, boleh panas, kita mah gaya bebas. Nah, kata-kata buat kalian berdua itu sok-sokan. Nggak bahaya teh. Nggak bahaya apa itu? Gaya bebas, bebas apa? Bebas asal ngejeplak. Ya bahaya lah, kalian belum jadi apa-apa udah janji-janji setinggi langit kok. Tuh, tunjangan buah hamil tuh gimana? Gratis isi BBM seluruh Indonesia. Sok-sokan bikin gaduh kalian itu aja, belum jadi apa-apa juga. Sok-sokan gaya bebas. Apa kalian itu? Ini belum jadi apa-apa sudah ngejeplak aja kalian tuh. Asal jeplak aja. Itu namanya bikin gaduh itu. Nggak tahu kampanye, public speakingnya aja nggak bagus gitu kok. Nggak bahaya teh, ya bahaya lah. Kita nunggu itu kalian tuh, janji-janjinya itu. Bluk, kata orang Purwodadi mah bluk kalian itu. Banyak ngomong aja. Anda betul sekali bahwa Anies memang bukan PKI. Dan di Indonesia itu memang nggak ada PKI. PKI sudah dibubarkan. PKI sudah dibubarkan. Saat ini nggak ada organisasi atau partai PKI itu nggak ada. Namun yang perlu kamu ketahui adalah bahwa pendiri PKI itu orang Yaman loh. Aidit itu kan orang Yaman dia. Keturunan Ba'alawi. Kalau kamu ingin tahu. Terus yang kamu sebut PKI di sini siapa gitu loh. Apa jangan-jangan kamu sendiri PKI? Bisa jadi loh, karena kok biasanya seperti itu. Untuk menutupi dirinya sendiri dia mengatakan atau menuduh orang lain PKI, padahal dirinya sendiri itu PKI. Ingat itu, jadi jangan asal ngomong aja gitu loh. Saya yakin Anies bukan PKI, walaupun dia dari orang Yaman, keturunan Yaman, dan Yaman itu adalah sarangnya PKI loh. Itu. Kalau ingin tahu seperti itu. Jadi orang PKI itu juga bukan berarti dia itu tidak mengenal agama, dia juga punya agama, agamanya Islam juga. Aidit itu agamanya Islam. Orang tuanya seorang ulama juga gitu. Begitu mudahnya kamu mengatakan PKA, PKI, PKI, PKI. PKI itu udah nggak ada, udah dibubarin gitu loh. Dan saya kelahiran tahun 1959 dan mengalami juga itu. Orang tua saya mau diculik oleh PKI
karena orang tua saya adalah ketua partai PNI di daerah sana. Ya alhamdulillah lolos itu. Nah itulah, jadi jangan begitu mudahlah mengatakan PKA, PKI, PKI, PKI gitu. Nggak usah kamu ucapkan, itu sudah nggak ada, PKI itu nggak ada. Kamu akan mengatakan PKI modern gitu. Itu sudah lucu sekali. PKI itu sekarang udah nggak laku, itu ya. PKI udah nggak laku. Gitu. Dan sekarang misalnya kayak Cina itu sudah condong ke kapitalis gitu loh. Kalau soal sistem boleh-boleh saja. Karena nyatanya juga kayak Cina dan sebagainya itu kan yang itu mas justru lebih bagus. Justru kalau yang kita sekarang gembar-gemborkan memecah belah tentang paham ini, paham itu, agama ini, agama itu dan sebagainya. Udah hilangkan aja istilah PKA, PKI itu, Mbak. Udah dibubarin, udah enggak akan laku lagi kamu suarakan itu. Dan saya tahu itu, saya mengalami juga gitu loh. Itu silakan itu. Kalau kamu masih mempercayai itu, berarti Anda itu termasuk orang yang otaknya itu kayaknya itu ya perlu diservis atau mungkin sudah pindah ke dengkul, itu nggak tahu. Tapi jangan sampai bahwa perkataanmu itu hanya sekedar untuk menutupi dirinya sendiri. Ada yang mengatakan menuduh orang kentut padahal dirinya sendiri yang kentut gitu. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Dan saya yakin Anies bukan PKI. Dan tidak ada PKI sekarang di Indonesia, itu nggak ada. PKI sudah dibubarkan. Nah, jelas ya, PKI sudah dibubarkan, tidak ada lagi PKI di Indonesia. Oke? Salam sehat. Nah, Anda semoga tetap cerdas. Jadi dengan umum pemilihan Anies berarti Aceh benar. Nggak usah ngomong kayak gitu Pak Haji. Semua orang juga bisa ngomong gitu. Kata kamu yang nggak milih Anies adalah pemecah belah bangsa Indonesia. Lah kalau aku ngomong siapa yang nggak milih Pak Ganjar adalah pengkhianat bangsa, gimana kamu? Ngomong tuh yang baik-baik Pak Haji. Yang bener aja. Itu Caimin itu Caimin itu sebelahmu cengar-cengir suka dia ngomong gitu. Semua orang juga bisa kalau cuman ngomong gitu itu. Sedikit pakai agama lagi, sedikit pakai agama lagi. Semua orang juga sama. Apa ilmu kamu itu? Malah menjatuhkan kamu sebagai seorang kiai, seorang haji itu, menjatuhkan nama baik kamu itu. Jangan mau kamu dipergunakan sama Anies sama Caimin itu. Orang semua juga bisa ngomong siapa yang nggak milih Ganjar itu adalah pengkhianat bangsa. Juga kamu nggak sakit hati digituin. Apa kamu ini? Orang dolor. Menanggapi komentar yang di atas nih, no Anies orang nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar juga anak muda, kau bilang Anies itu kerja, betul. Betul, memang kerja. Kalau nggak kerja nggak mungkin. Ya, kalau nggak kerja itu nggak mungkin adanya terciptanya bambu mesum. Nggak mungkin kalau Anies nggak kerja tuh nggak mungkin. Buktinya bambu mesum ada, ya. Tugu sepatu ada, tugu peti mati ada, ya. Kali bau yang ditutup sama waring ada. Nah, itu Anies bekerja itu, ya. Contohnya lagi banyak contohnya. 13 kali, ya, yang dikerjakan itu 13 kilo atau 16 kilo, ya. Yang lain belum dikerjakan sampai sekarang atau nggak mau dikerjakan. Itu kerja, Anies kerja memang, ya. DP 0 sampai sekarang. Yang katanya yang bergaji 4 juta, ternyata yang diperbolehkan yang gajinya 14 juta, itu kerja.
OOC itu kerja banyak, ya banyak. Terus bansos yang dari tahun 2020 yang waktu itu pandemi, yang aturan dibagikan sama warganya ternyata ditampung sampai sekarang membusuk. Nah itu kerjanya Anies. Kerja, bukannya nggak kerja. Saya akui Anies kerja, tapi kerjanya yang bagaimana dulu, bro? Ya, jalan mulus dibikin lubang nggak dikembalikan lagi, orang naik motor jatuh, mobil angkut semen itu pun sampai kejeblos, bikin celaka warganya. Itu kerja Anies. Yang bilang nggak kerja itu salah. Itu kerja Anies, ya. Jalan yang mulus dibikin lubang, ya. Anies kerjanya hebat. Orang belum pernah ada dari Gubernur Pak Wiyogo Atmodarminto, kalau nggak salah tahun 84, ya saya sudah ada di Jakarta 84. Belum pernah yang namanya taman itu buat parkir air, belum pernah. Belum. Setelah Anies aja ada, itu kerjanya Anies, ya. Ada parkir air, ya. Jalan raya Kebayoran Lama diganti, semua nama jalan diganti, rumah sakit diganti. Ah, itu kerja. Yang bilang Anies nggak kerja itu salah itu. Saya nggak suka. Anies memang kerja, ya. Yang rumah susun diganti rumah lapis legit mungkin, ya. Nah, yang geser jadi gusur, yang gusur jadi geser. Nah, itu Anies kerja, ya. Tolong anak muda, sampean siapa namanya, buka mata, buka telinga, buka hati, ya. Banyak membaca, banyak jalan-jalan keliling Jakarta, nggak usah jauh-jauh, dari Fatmawati, Panglima Polim, Sudirman, Tamrin, ya, sampai ke Glodok, mau ke Ancol, Gunung Sari. Nah, itu ente lihat, kalau memang ente orang Jakarta, ya, kayak apa, macam mana Anies kerjanya. Kerja Anies, bukan nggak kerja. Saya juga orang Jakarta, saya tahu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, yang membuat saya semakin kuat untuk tidak mendukung Pak Anies adalah ketika ada peristiwa di mana warga DKI Jakarta yang meminta gubernurnya untuk mengeruk kali, ya, karena lumpurnya udah sangat tinggi dan membuat kali itu dangkal, sehingga nanti berpengaruh ketika curah hujan tinggi dan itu bisa menyebabkan kebanjiran. Warga hanya meminta pemerintah agar diperhatikan untuk mengeruk kali Mampang itu, guys, ya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Pak Anies, ya. Beliau tidak peduli sama sekali. Tetapi ketika warga akhirnya harus terpaksa menggugat dan memperkarakan agar pemerintah segera bekerja, ya, barulah Pak Anies mau bekerja, guys. Menurut kakak, siapa sih yang cocok jadi presiden di tahun 2024? Mungkin Prabowo, alasannya karena Prabowo itu kayak ada jiwa kepemimpinan cocok untuk presiden, jadi masyarakatnya bisa makmur mungkin sama Prabowo. Makasih ya kak. Iya. Berarti Anies ya, alasannya kayaknya dia lebih cocok aja, terus agamanya juga lebih ini kan, lebih paham gitu kan, lebih terarah aja, terus dia juga kan udah pernah jadi gubernur kan sebelumnya. Anies sih. 2024 nanti milih Pak Anies nih? Ya, insya Allah sih. Bapak Prabowo jadi presiden itu kita nyari yang berjiwa patriot, bisa melindungi rakyatnya, bisa melindungi negaranya, pastinya memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Pak Anies Baswedan ya, menurut saya. Karena kalau yang cocok itu nggak perlu alasan. Milih Pak Anies nanti? Tuh, jelas. Apapun saya usahakan untuk milih Pak Anies.
Ini partai nggak tahu apa yang dijual gagasannya, nggak tahu ideologinya apa. Gue stage Bro Gamal. Yang lo maksud pasti PAN kan partainya. Gue jelasin kenapa strategi mereka kayak gitu. Ya setidaknya ada 3 poin lah yang mau gue sampein. Kenapa strategi PAN kayak gitu? Nomor 1, kalau lihat di Indonesia itu kebagi jadi 2. Politisi itu ada yang idealis, ada yang oportunis. Nah kalau idealis tuh mereka fokusnya akan sama pattern gitu. Tetap mau menang atau enggak, prosesnya paling penting, jadi prosesnya akan selalu sama. Nah kalau oportunis, basisnya itu ke pasar atau market, dan yang penting menang. PAN tuh kayaknya udah capek deh jadi partai idealis. Mereka lebih oportunis aja agar lolos pas pemilu gitu. Nah dari datanya juga, dari survei terbaru, PAN tuh lolos parlemen loh. Tapi misal partai-partai yang jual gagasan kayak Gelora atau PBB, lihat aja suaranya cuma 0,1% dan 0,2% aja. PAN bisa nyampe 4%. Kedua, kenapa strategi PAN kayak gitu? Ya karena fokus target marketnya bukan ke orang-orang kayak antum Bro Gamal, orang-orang berpendidikan, udah sarjana atau bahkan S2 gitu. Mereka incar ke suara dengan tingkat pendidikan yang rendah. Bayangkan aja sampai detik ini yang udah sarjana itu masih di angka 4%. Target mereka adalah grab those market bro. Ngapa mereka fokus ke 4% aja yang gak bakal bisa bawa suara mereka juga naik gitu loh. Nah ketiga, kalau lo lihat data lagi, masih ada 19% orang yang belum nentuin pilihannya, atau bahasa kerennya swing voters. Nah bayangkan orang-orang ini swing voters dan tidak berpendidikan. Mereka akan pilih partai yang sering mereka lihat aja di sosial media. PAN bisa dapat 6% aja dari 19% itu udah jadi top 3 loh. Tidak seperti kita inginkan, ya sudah, kita kembalikan kepada Allah. Nah inilah orang yang beriman guys. Jadi percaya dengan takdir. Yang penting kita ikhtiar dulu, masalah hasilnya serahkan kepada Allah. Dan Anies meyakini itu. Jadi enggak yang berambisi, enggak yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan, tidak. Bagi Anies ikhtiar yang benar, semaksimal mungkin, apapun keputusannya serahkan kepada Allah. Andai kata apa yang diperjuangkan ini tidak sampai seperti yang dicita-citakan, tawakal Allah, kembali kepada Allah. Nah ini yang kita butuhkan dari seorang pemimpin. Pemimpin yang optimis tapi tidak sombong. Karena dia tahu ada Allah yang memiliki kekuasaan, yang akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang dia inginkan. Jadi kita hanya ikhtiar memilih Anies Imin. Amin. Lah terus tadi yang mengatakan bahwa mustahil kalau Amin akan kalah. Apakah itu bukan merupakan ambisi? Apakah itu bukan merupakan suatu bentuk kesombongan? Ya kan? Ya sampai mengatakan mustahil kalau mereka akan kalah. Berarti mereka merasa apapun itu hasil pilpres nanti, Amin yang harus menang. Ya kan? Ini kan terlihat ada sedikit arogansi pemaksaan guys. Oh iya, nantinya Pak Anies sangat memerlukan dukungan dari kalian untuk menghibur, untuk menyemangati ya. Tetap dukung Pak Anies, saya setuju dengan Anda. Pak Anies itu memang orang baik, jadi perlu didukung. Nah, saya mendukung Anda semua ini untuk tetap memberi dukungan kepada Pak Anies Baswedan ya. Oke. Jangan dendam, jangan marah kepada kami, sebab kami sudah memberitahu awal-awal lagi kepada kalian ya. Oke, wahai adun, makanya kalau minum itu, minum kopi, minum sirup, minum air jeruk, ataupun minum air markisa, jangan minum air onta, oke? Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo, 2024 Presiden Indonesia Ganjar Pranowo. Amin. Itu jogging track tertinggi di Indonesia mungkin. Jadi jogging track di atas atap stadion. Halo bro, calon presiden kalian siapa? Si rambut putih, mana? Halo bro, presiden gua Jokowi bro. Lu yang pilih itu, yang lu bangga-banggakan. Asli mana bro?
Tahu nggak Jakarta kayak apa, bro? Hah? Gue paling nggak suka kalau orang bicara ijazah. Berarti secara nggak langsung ente, bro, menyangkut ya ijazah Pak Jokowi. Basi, bro. Basi. Kita udah tua, bro. Pakai logika berpikir sehat, bro. Kalau mendukung silakan sah-sah aja, bro. Mau pakai mana aja sah. Tapi kalau Anda bicara masalah ijazah, seolah-olah Anda itu menghubungkan Pak Jokowi ijazahnya palsu gitu, bro. Waduh, bro, udah tua kita, bro, udah tua. Istighfar, bro. Jangan selalu bicara masalah ijazah, bro. Pak Anies itu paling gampang untuk dikampanyekan ya. Paling gampang, ya paling gampang karena bikin undian berhadiah umroh. Ujung-ujungnya cuman dikasih TV. Paling gampang ya ngibulin orang, ya bohongin orang. Terus itu yang kamu bilang paling gampang. Gampangnya dari mana? Ya gampang lah. Ya gampang. Gampangnya bikin acara undian berhadiah umroh. Terus hadiahnya bukan umroh, televisi. Itu. Aduh. Susah ini musuh pendukungnya Anies nih. Yes. Anies kan selama ini kan perubahan dan nyerang Jokowi terus kan. Iya. Tiba masuk Barang ini. Caimin kan koalisi pemerintahan. Ini Anies tuh udah nggak relevan lagi ngomong perubahan. Nggak relevan. Apa dia mau itu? Bingung juga ya. Iya. Gimana maju perubahannya gimana ya, Bang? Dan faktanya hari ini juga Pak Jokowi kan masih 80% disukai kan. Dan kalau misalnya kita lihat koalisinya Mas Anies, dua-duanya partai pemerintah, Nasdem dan itu maksudnya yang perlu diketahui rakyat gitu loh. Jadi kalau dia jualannya perubahan dari mana? Ya sekarang Nasdem sama PKB koalisi Pak Jokowi kok. Ya kan? Koalisi Pak Jokowi. Iya. Nasdem punya menteri. Ya kan? Strategis. PKB juga begitu. Berarti kalau misalkan dia perubahan, berarti dia nggak ngakui menteri Nasdem kerja dong. Ya kan? Berarti Pak Surya Paloh gagal dong kader-kadernya kan? Kalau misalkan perubahan, berarti dia nggak ngakui menteri PKB bagus. Ya kan? Ya kalau ngakui bagus ya lanjutkan. Perbaiki yang belum baik. Tapi kalau perubahan kan berarti merubah total. Lebih dari satu pula. Nah, jadi kalau dia masih jualan perubahan, berarti dia mengatakan bahwa menteri-menterinya Nasdem tidak berhasil. Menteri-menteri PKB gagal gitu. Sabarnya guys, masuk akal ternyata ya. Ya kalau selama ini mereka menggaungkan perubahan, Pak Anies perubahan, Caimin perubahan, ya, itu secara tidak langsung mereka juga mengatakan bahwa kinerja dari Nasdem selama berada di pemerintahan Pak Jokowi dan juga PKB selama berada dalam pemerintahan Pak Jokowi itu semua gagal total, tidak ada yang berhasil, sehingga mereka pengen berubah ya. Berarti orang-orang Nasdem PKB ini nggak becus kerja ya. Kalau Pak Anies ini sampai dengan saat ini terus mengusung menggaungkan perubahan. Guys kan udah tahu belum berita terbaru? Dan inilah berita terbarunya. Tara Macreng. Pasangan Anies Cak Imin mulai cemas berharap Demokrat balik dalam koalisi perubahan. Pasangan yang dideklarasi oleh Nasdem dan juga PKB, Anies Cak Imin mulai cemas usai Demokrat menarik dukungan. Bahkan pasangan Anies Cak Imin ini belum mendapatkan restu dari PKS yang masih bertahan di koalisi perubahan. Presiden PKS Ahmad Saiku menjelaskan dalam waktu dekat PKS baru akan menyelenggarakan musyawarah majelis syuro untuk menindaklanjuti silaturahmi yang dilakukan oleh Nasdem dan juga PKB ke DPP PKS. DPP PKS akan membawa pertemuannya hari ini ke forum musyawarah majelis syuro untuk membahas nama Muhammad sebagai bacawa pres yang akan mendampingi Anies Baswedan, ungkap Presiden PKS Ahmad Saiku. Bahkan Anies Baswedan terang-terangan menyatakan dirinya berharap Partai Demokrat bergabung kembali ke dalam koalisi pendukungnya. Anies mengatakan kekuatan dari Demokrat dapat menjaga ikhtiar perubahan yang santer diutarakan koalisi. Tentunya berkali-kali kami sampaikan juga kehadiran PKB adalah menambah kekuatan dan kita berharap kekuatan ikhtiar perubahan ini juga terjaga dengan Demokrat.
masih bersama-sama, ujar Anies kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 9 September 2023. Anies menyatakan pihaknya bakal menyambut baik jika seandainya Demokrat mau kembali bergabung dalam koalisi perubahan. By the way guys, kalau dilihat-lihat kayaknya kedua pasangan ini emang cemas banget kayaknya ya. Sampai udah kayak yang ngemis ke sono kemari gitu loh. Mari kita berhitung. Kalau hitungan PT 20%, oke lah mereka berdua ini dapat ya. PKB sama Nasdem dapat tuh 20% tiketnya buat sekedar maju capres aja. Tapi kalau hitungan suara, mustahil mereka bisa menang hanya dengan 2 partai. Itulah kenapa mereka berdua ini mulai cemas dan coba datang ke PKS, kemudian meminta Demokrat balik lagi. Karena apa? Karena ceruk suara PKS itu kuat di Jabar dan juga DKI. Sedangkan Partai Demokrat itu ceruk suaranya kuat di Aceh, Sumbar, Riau, dan juga Jabar. Jadi pantas aja kalau mereka berdua ini cemas. Kalau terkait kunjungan hari ini nih, Anies sama Cak Imin ke PKS, pasti udah otomatis disambut baik sama PKS. Namanya juga orang bertamu ya kan. Tapi pasangan Anies Cak Imin ini belum mendapatkan restu dari PKS yang masih bertahan di koalisi perubahan. Jadi wajar kalau sekarang pasangan Anies dan Cak Imin mulai cemas dan berharap Demokrat balik ke koalisi perubahan. Namun sayang disayang, sesuai sudah yang disampaikan, Partai Demokrat sudah bulat dan menyatakan tidak akan CLBK dengan sang mantan dan mustahil balik lagi mendukung Anies. Karena seluruh DPD Demokrat setanah air sudah kecewa dengan pengkhianatan kemarin dan menyatakan tidak akan mendukung Anies lagi. Maka itu sudah diputuskan kalau Partai Demokrat sudah bulat tidak akan CLBK mendukung Anies. Dan Partai Demokrat sudah move on. Selamat berjuang kesana kemari ya kalian berdua. Karena kelihatan banget nih ya mereka berdua ini cemas. Dan sudah paham tidak akan menang di Indonesia jika hanya mengandalkan 2 partai saja. Sekarep mula Mbak Ajeng ya, orang pusing. Ya, kalau kemarin Partai Demokrat merapat ke Pak Ganjar, ya saya mungkin akan memaafkan segala ucapan dari Mbak Ajeng selama ini ya. Tetapi bukan ke Pak Ganjar melainkan ke Pak Prabowo ya. Jadi apapun narasi dari Mbak Ajeng ya hanya akan dijadikan bahan tertawaan saja guys. Oke, saran saya untuk kubu dari Pak Anies ya agar ke depan semisalnya tidak berhasil dalam pertarungan Pilpres di tahun 2024 nanti ya, harus menyiapkan mental, menyiapkan hati ya untuk dapat menerima kekalahan dengan ikhlas ya. Itu yang mungkin saran saya untuk kubu dari Pak Anies ini. Gaya kampanye dari Caimin tadi yang menyatakan bahwa mustahil Amin ini akan kalah ya. Nah ini kita perlu wanti-wanti ya, agar nanti jangan sampai malah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat kita akibat ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang tidak bisa menerima kekalahan ya. Lalu yang berikutnya ya, untuk mengurangi atau jangan membangun narasi-narasi yang negatif ya, black campaign terhadap pemerintah saat ini Pak Jokowi, yang kalian narasikan bahwa pemerintah saat ini berusaha untuk menjegal Pak Anies ya. Kalau pemerintah menjegal Pak Anies ya, coba buktikan dengan videonya ya, biar kita sama-sama mengetahui apa benar pemerintah melakukan upaya penjegalan terhadap Pak Anies Baswedan ini. Seperti video-video sebelumnya ya, saya selalu menyerukan kepada teman-teman semua untuk mendukung capres atau figur yang nanti mau meneruskan melanjutkan semua yang sudah dipondasikan dikerjakan oleh Pak Jokowi ya. Karena selama ini semua yang sudah dikerjakan dibangun oleh Pak Jokowi itu baik adanya ya. Dan kita membutuhkan figur yang mau meneruskan dan melanjutkan tongkat estafet Pak Jokowi ya. Bukan dengan perubahan merubah segala sesuatu yang justru itu nanti malah memperlambat ya. Apalagi dengan program Pak Anies yang nantinya katanya ketika ada jalan tol, jadi masyarakat di situ yang punya tanah ya itu diikut sertakan dalam investasi yang segala sesuatu bikin ribet lagi di situ, menimbulkan prahara baru lagi nanti ya. Oleh karena itu saya lebih memilih pemimpin atau figur yang mau melanjutkan program kinerja dari pemerintah saat ini, lalu kemudian menambahkan jika masih ada kekurangan ya. Oke teman-teman, terima kasih, salam cerdas, salam waras, saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.